بسم الله الرحمن الرحيم. بتحية الإسلام نبدأ هذا الحفل الميمون، فالسلام عليكم أيها الأحبة الكرام. السلام على عطوفة رئيس المديرية لمنطقة كرانغanyar أواكيله، والسلام على معالي الأستاذ سالم أفيلا حفظه الله تعالى، وعلى رئيس مؤسسة معهد سلمان الفارسي الإسلامي سماحة الأستاذ عبد الرحيم باعشر حفظه الله تعالى، وعلى مدير معهد سلمان الفارسي الأستاذ سنيف علي شهبنا حفظه الله تعالى، وعلى المشايخ الأفاضل، وعلى الأساتذة الكرام، وعلى الطلاب الخريجين بنات المستقبل الواعد بإذن الله تعالى، وعلى الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، إن خير ما نستهل به حفلنا هذا تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب Salman Al-Farisi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salman Al-Farisi. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الفارسي على تلاوته الرائعة. لعل الله يبارك هذا الحفل ويزداد إيماننا بهذه القراءة. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ananda Salman Al-Farisi, yang semoga dengannya bertambah keimanan kita dan menjadi keberkahan pada acara hari ini. أيها الحضور الكرام، الآن كلنا آذان صاغية للكلمات القيمة الشافية من رئيس مؤسسة معهد سلمان الفارسي معالي الأستاذ الفاضل عبد الرحيم باعشر حفظه الله تعالى، فعلى الأستاذ فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Yayasan
Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang akan disampaikan oleh Ma'ali Ustadz Abdurrahim Bashir. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Walid Abu Bakar Ba'asyir wal-Mukarram Al-Ustadz Salim Ahmad Fillah Hafizahullah wal-Mukarram Syekhuna Al-Fadil Dr. Labib Hafizahullah wal-Mukarram Al-Mudir Ma'had Salman Al-Farisi Al-Ustadz Sadif Ali Syahbana Hafizahullah, para yang terhormat Bapak Camat Karangpandan, Bapak yang mewakili dari Dandim Karanganyar dan dari Polres Karanganyar yang terhormat, para pengurus Yayasan Pondok Salman Al-Farisi, para ustadz, para murabbi di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan seluruh para tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih atas kehadiran pada undangan ini. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadikan silatul ukhuwah, menyambungkan persaudaraan di antara kita semuanya, dan semoga acara kita pada hari ini adalah merupakan acara hafl ataupun acara kegembiraan kita akan lulusnya 30 daripada santri kita di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini, yang pada kali ini mereka ini adalah angkatan kelima, ya Ustaz, angkatan kelima. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anak-anak kita, para santri-santri kita ini insya Allah menjadi para dai-dai yang terus tersebar kemana-mana dalam rangka untuk menyebarkan Al-Quran, dalam rangka untuk mendakwahkan ajaran din Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat kita. Dan tentu kita berharap masyarakat yang telah terwarnai dan tertarbiyah dengan Al-Quran, ya tentunya akan menjadi masyarakat yang memiliki akhlak yang mulia dan berperadaban, sehingga akan membawa banyak kemajuan bagi bangsa dan negara kita insya Allah. Kita bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, kepada anak-anak kita yang telah menjalani sekian waktu mereka di dalam menjalani masa pembelajaran mereka. Mereka telah berjuang sekian lama dan alhamdulillah hari ini mereka telah sampai kepada penghujungnya, tapi bukan penghujung dari waktu untuk belajar, ya. Bisa dikatakan ini adalah ujung dari pangkal, ya, ujung dari pangkal. Ini masih permulaan. Apa yang dicapai oleh anak-anak kita masihlah permulaan, dan mudah-mudahan permulaan ini menjadi permulaan yang baik, dan mudah-mudahan permulaan yang baik ini akan mengantarkan mereka kepada kemajuan-kemajuan, kepada tingkatan-tingkatan yang berikutnya,
dalam upaya mereka untuk menggapai puncak keilmuan, dan juga insya Allah setelah itu mereka selain mengamalkan ilmunya dan juga hendaknya mereka menyampaikan dan mengajarkannya kepada masyarakat kita. Tentu kita di sini mendoakan dan kami juga berharap ya kepada seluruh para hadirin semua untuk mendoakan anak-anak kita ini supaya keberadaan mereka nanti di masyarakat ini menjadi bagian yang sangat berguna dan akan membawa kebaikan buat masyarakat kita. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing mereka untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan mendapatkan kemenangan insyaallah di akhirat. Tak lupa dalam sambutan pada kali ini kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira sebesar-besarnya, khususnya kepada para ustaz, para murabbi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk menyampaikan anak-anak kita ini kepada apa yang telah mereka capai pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan buat antum semua apa yang telah antum lakukan semua itu sebagai pemberat amal soleh antum insyaallah di akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih berguna yang bisa kita berikan buat anak-anak kita kecuali ilmu, sehingga kemudian mereka akan mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Maka kita berharap mulai hari ini Allah Subhanahu wa taala mulai mencatat dari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah antum lakukan ya kepada anak-anak kita ini. Semoga mulai mencatatnya dan menuliskannya sebagai amal jariah insyaallah. Karena apapun yang telah antum ajarkan kepada mereka, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu adab dan sebagainya itu, lalu kemudian mereka mengamalkannya, maka insyaallah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengajarkan pada kebaikan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah hal yang selama ini membawa semangat ya buat kita ya untuk terus mendidik anak-anak kita. Semoga apa yang kita lakukan itu semuanya menjadi tabungan buat kita insyaallah nanti di akhirat. Dan terakhir yang kami sampaikan dalam sambutan ini, kami dari Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi ya, sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada para ustadz sekalian dan juga kepada para hadirin sekalian pada acara hari ini. Dan kami mohon doa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya buat yayasan ini untuk terus bergerak di masyarakat dan terus bisa memberikan fungsi yang baik, membawa cahaya Al-Quran, membawa cahaya iman ya kepada masyarakat kita, dan mendidik, menelurkan para kader-kader dakwah di masyarakat agar terus bisa meningkatkan kualitas daripada masyarakat kita untuk bisa menjadi, kita semuanya menjadi bangsa dan negara yang maju di era-era tantangan yang sedemikian rupa. Saya kira ini kesempatan kita untuk memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara kita pada hari ini, dan semoga acara hari ini juga membawa keberkahan ya dan kebaikan kepada kita semuanya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan dari Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Juliet Mono, Magister Manajemen, yang akan diwakili oleh Kasdim Karanganyar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Al-Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren atau sesepuh bini sepuh dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, yang saya hormati rekan-rekan Musbida, rekan-rekan Muspika, Kecamatan Karangpandan, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas berkenannya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempurna, sehingga bisa menghadiri wisuda anak-anak kita santriwan dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Saya mewakili Muspida yang saat ini Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres sedang melaksanakan kegiatan juga. Sedianya berkenan rawuh, tapi sampai saat ini kegiatan belum selesai, sehingga tidak mengurangi rasa hormat saya selaku Kepala Staf Kodim 0727 Karanganyar yang mewakili Muspida untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada adik-adik santriwan yang telah diwisuda, dengan harapan ke depan nantinya adik-adik ini bisa mengajarkan banyak tentang Islam, ilmu Islam kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Saya sangat berharap juga adik-adik bisa confident, jadi percaya diri terhadap diri sendiri untuk bisa ke depan nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa, bisa memperkuat NKRI, ya. Kemudian bisa membela negara ini lewat ajaran agama Islam tentunya, ya. Kami dari Angkatan Darat yang saat ini terbuka untuk pendaftaran santri yang hafiz Al-Quran, ya. Ini sangat diharapkan bisa, mungkin kalau ingin pengabdian terhadap negara bisa masuk tentara, gitu. Bisa Secaba, bisa Akabri. Kalau Akabri nanti lulus tentunya akan menjadi perwira rohani Islam, jadi membimbing semuanya, khususnya di Angkatan Darat, ya, ini sangat diharapkan. Jadi saat ini Bapak Kasat membuka khusus untuk santriwan yang sudah hafiz Al-Quran, ini bisa diatensi demikian, bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Adik-adikku semuanya, untuk santriwan, saya berdoa mudah-mudahan ke depan lancar di dalam menimba ilmu, juga bisa berada di tengah-tengah masyarakat ini mengajarkan hal yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kehidupan beragama, khususnya Islam, di kehidupan bangsa dan negara. Kiranya itu yang kami sampaikan.
Karena di dalam bela negara ini salah satunya adalah cinta tanah air. Tentunya bagaimana cinta tanah air? Ya kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama, memberikan ajarannya ya sesuai agama Islam, ya diberikan pada masyarakat, sudah merupakan satu wujud cinta tanah air. Kemudian sadar hidup berbangsa dan bernegara, kita sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, tentunya para santri nanti bisa mengajarkan hal yang baik kepada masyarakat yang awam terhadap agama Islam. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus wisuda, ya 30 wisudawan santri dari Ponpes Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan jasa adik-adik nanti bisa diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kasdim Kabupaten Karanganyar yang mewakili Bapak Bupati Dr. Andes Juliet Mono. Kepada beliau dan yang mewakili kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. أيها الحاضرون والحاضرات، الآن سنستمع إلى المواعظ النفيسة والتوجيهات البديعة من سماحة الأستاذ المكرم سالم أفلة حفظه الله تعالى تحت الموضوع دور الطلاب والمعاهد في إندونيسيا في الماضي والحاضر. على الأستاذ فليتقدم مشكورا. Memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah dengan tema Peran Santri dan Masyarakat di Indonesia Dulu dan Kini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, jami'al masyayikh, wabil khusus yang kita takzimi ayahanda kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir, yang kita muliakan guru kita semua Syekh Dr. Labib, yang kita hormati pimpinan Yayasan Pesantren Salman Al-Farisi, Ustadz Abdurrahim Ba'asyir beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, yang kita takzimi Mudir Pesantren Salman Al-Farisi Ustadz Sanif Ali Syahbana beserta seluruh jajaran Dewan Asatidzah, para pengasuh, para pamong, keluarga besar Pesantren Salman Al-Farisi, yang kita muliakan para tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, para asatid, para ustazat, guru-guru umat, yang kita takzimi
Jami'al Umara, Bapak Bupati Karanganyar, ataupun yang mewakili, yang kita takdimi perwakilan dari Musbida, dari Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Camat Karangpandan yang kami muliakan, dari unsur Koramil maupun Polsek, para pimpinan lembaga yang tidak dapat disebut satu persatu, tamu undangan Bapak Lutfi Hakim yang kami muliakan, sedaya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, nikmat yang paling besar pada hari ini di pesantren Salman Al-Farisi dengan diwisudanya para hufad, diwisudanya para hamalatul Quran, insyaallah, yang akan membawa cahaya Al-Quran ini ke tengah-tengah masyarakat, menjadi pelita penerang yang gemerlap, yang malamnya tak beda dengan siangnya, insyaallah, dalam membawa mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Menilik dari sejarah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu istilah yang populer di kalangan sejarawan. Istilah itu adalah sisa-sisa Laskar Pajang. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif misalnya, Profesor Az-Zumardi Azra misalnya, ataupun Profesor Taufik Abdullah, kita akan ketemu diksi ini, sisa Laskar Pajang. Siapakah yang dimaksud dengan sisa Laskar Pajang? Kita tahu daerah yang disebut Pajang adalah daerah yang membentang di antara Kali Opak di barat dengan Kali Bengawan di timur. Ini adalah wilayah yang panjenengan semua di Salman Al-Farisi juga menjadi bagian darinya. Nah, sebutan Laskar Pajang adalah merujuk pada era perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Di mana yang dimaksud Laskar Pajang adalah laskar santri, para ulama, para kiai, para kiai guru dan masyayikh beserta orang-orang yang terdidik baik agamanya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Mojo, bersaudara dengan Kiai Badran, Anom, Kiai Pulu Kadang, kemudian ada Kiai Kasan Besari bin Kiai Badran Sepuh, dan lain sebagainya. Ini adalah Laskar Pajang. Dalam terminologi sejarah masa kini, sebutan Laskar Pajang sisa-sisanya merujuk pada militansi dan kegigihan berjuang yang luar biasa yang ada pada ulama-ulama masa kini, para asatid kita, guru-guru kita. Barangkali dalam kategorinya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, guru kita semua, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, dimasukkan ke dalam istilah itu, sisa-sisa Laskar Pajang. Tapi itu adalah sebuah kemuliaan dan kehormatan kalau merujuk kepada perang Diponegoro, di mana ruh dari perjuangan jihad melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 inilah dibawa, dikobarkan terutama oleh para laskar santri ini yang dipimpin oleh Kiai Mojo dan kawan-kawan.
yang disebutkan oleh Kiai Mojo mengapa beliau bergabung dengan orang yang masih terhitung keponakannya dari garis ibu, yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau mengatakan boten wonten narindraji ingkang ngluhuraken agaminyo kados tojeng Sultan Abdul Hamid. Tidak ada seorang yang seperti raja yang meluhurkan agamanya di tanah Jawa ini yang seperti junjungan kita semua Sultan Abdul Hamid Diponegoro, yang cita-citanya adalah amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi dengan perang sabil membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Maka ketika seorang perwira tinggi Belanda menanyai Kiai Mojo di Semarang tentang mengapa beliau bergabung dengan Diponegoro untuk mengobarkan semangat jihad itu, beliau mengatakan ngantepi Islamnya samyo nglampahi parintah dalil ing Quran pan ayat katal. Dalam babat dikisahkan Kiai Mojo berkata, ngantepi Islamnya samyo bersama memantapkan keislaman kami, nglampahi parintah dalil untuk melaksanakan perintah dalil ing Quran pan ayat katal, yaitu di dalam Al-Quran suratul Qital atau surah At-Taubah, untuk berjihad melawan penjajahan. Jadi inilah sebuah hal yang sangat luar biasa pada saat itu menjadi ruhul jihad yang kemudian dikobarkan oleh Kiai Mojo bersama dengan Pangeran Diponegoro. Maka seperti itulah kita mengharapkan ruhul jihad di tengah-tengah masyarakat yang nanti akan dibawa oleh para alumni pesantren Salman Al-Farisi menjadi cahaya di tengah kegelapan yang tidak akan dapat dipadamkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyalakan cahaya itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kalau Allah sudah menyalakan cahayanya, maka betapapun mereka sangat menginginkan untuk memadamkan cahaya itu, Allah pasti akan menyempurnakan cahaya itu. Meskipun orang-orang yang ingkar kepadanya tidak menyukainya. Maka pada tahun 1831 Belanda berusaha memadamkan cahaya itu. Setelah perang Diponegoro berakhir dengan mendirikan sebuah lembaga think tank. Namanya Institut de Javanese Talte Surakarta. Institut Bahasa Jawa di Surakarta. Karena tahu yang dihadapi adalah Laskar Pajang, maka meskipun Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta, yang dibangun lembaga think tank untuk melawan persebaran pemikiran dan ideologi Diponegoro yang anti penjajah itu, lembaganya didirikan di Surakarta, berhadapan langsung dengan komunitas yang disebut sebagai sisa Laskar Pajang. Institut di Javanese Talte Surakarta ini didirikan dengan satu maksud dan tujuan memisahkan identitas kejawaan dan identitas keislaman. Maka propaganda yang dikeluarkan secara bertubi-tubi selama puluhan tahun oleh Institut de Javanese Talte Surakarta adalah kalau kamu Jawa maka kamu tidak bisa menjadi Islam sepenuhnya. Islammu adalah Islam Jawa yang harus dimasuki dengan unsur-unsur animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Sebaliknya kalau kamu menjadi seorang Muslim, seorang Islam, maka kamu sudah bukan Jawa lagi. Propaganda ini disebarkan oleh Institut di Javanese Talte Surakarta
dan mengalami puncaknya pada sekitar tahun 1880 dengan munculnya 3 pustaka yang terbit pada tahun-tahun itu. Yang pertama adalah Serat Babat Kediri. Ada seorang Bupati Kediri yang sangat luar biasa dukungannya kepada Institut De Javanis Talte Surakarta. Kemudian dia ditugasi untuk membuat sebuah sejarah Kediri dengan paradigma ala Institut De Javanis Talte Surakarta, yang kemudian pada saat itu diserahkan kepada seorang pujangga dari Kediri, tapi pujangganya mengatakan, saya tidak bisa, karena saya tidak tahu sejarah. Lalu bagaimana caranya? Dipanggillah seorang dukun untuk kemudian disurupi seekor jin bernama Butolo Coyo, untuk kemudian apa yang dikemukakan lewat lisannya orang yang kesurupan inilah yang ditulis sebagai Serat Babat Kediri. Maka sejarah versi orang kesurupan jin ini yang kemudian disebut sebagai Serat Babat Kediri, dan di dalamnya terdapat kepalsuan-kepalsuan yang luar biasa yang akan menjadi propaganda sampai hari ini, yaitu isinya memberikan satu teori yang tidak berdasar, yaitu runtuhnya Majapahit karena serangan Islam dan serangan Demak. Dan di dalamnya, dalam Serat Babat Kediri itu, pelecehan terhadap para wali songo ditulis dengan terang-terangan. Terutama yang menjadi sosok-sosok yang diserang adalah Sunan Giri, Kanjeng Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ini serangan luar biasa terhadap kondisi dakwah keislaman pada saat itu, di mana tadi intinya sama. Kalau kamu Jawa, kamu tidak bisa menjadi Islam. Karena kamu kalau mau Islam harus mencampurkan keislamanmu dengan tradisi animisme, dinamisme Hindu dan Buddha. Sebaliknya, kalau kamu menjadi Muslim, maka kamu sudah dianggap bukan Jawa lagi. Berikutnya muncul dari binaan-binaannya Institut De Javanis Talte Surakarta adalah juga Serat Darmo Gandul dan Suluk Gatholoco. Serat Darmo Gandul dan Suluk Gatholoco bahkan secara lebih terang-terangan kemudian mengarahkan orang Jawa untuk meninggalkan Islam, karena Islam adalah agama kejahatan yang meruntuhkan puncak dari peradaban Jawa yang mereka nisbatkan kepada Majapahit. Dan bahkan kemudian yang justru dianggap penolong, ini yang kebolak-balik, di dalam Serat Darmo Gandul Suluk Gatholoco, orang Jawa itu bisa bergandeng tangannya adalah dengan orang-orang yang menyembah anak Tuhan yang disalibkan di atas bumi. Jadi luar biasa propaganda ini yang kemudian disusun untuk apa? Memadamkan cahaya yang masih dijaga oleh sisa-sisa Laskar Pajang. Kembali kepada sebutan yang awal kita sebut. Bagaimana perjuangan melawan penjajahan itu terus dikobarkan meskipun dalam keadaan mereka prihatin. Karena apa? Sebenarnya semuanya gara-gara trauma besar mereka kepada perang Diponegoro atau perang Jawa. Kita bisa bayangkan pada masa perang Jawa bagaimana Diponegoro dan Kiai Mojo berhasil menyatukan umat dan rakyat, kaum bangsawan, kaum priai, kaum santri, kaum ulama, sampai rakyat jelata bergabung dalam satu bendera perang Sabil bersama Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo. Dan hampir-hampir perang Diponegoro ini merenggut dan mencerabut semua akar kolonial yang tertanam di Jawa. Bayangkan dalam 5 tahun peperangan, dalam 5 tahun peperangan biaya yang harus dikeluarkan Belanda adalah 20 juta gulden untuk melawan Diponegoro. Untuk bisa membayangkan seberapa besar 20 juta gulden itu, kita perlu tahu data saat itu jumlah pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh jajahannya, baik di Afrika, Asia maupun Amerika, dari Afrika Selatan
Sri Lanka, di Indonesia, di Taiwan, sampai kemudian di Suriname, di Amerika Selatan, total setahun pendapatan mereka dari semua wilayah jajahan 2 juta gulden. Artinya, untuk melawan Diponegoro selama 5 tahun, mereka menghabiskan pendapatan dari seluruh wilayah jajahan selama 10 tahun. Dalam Perang Jawa itu 15.000 serdadu Belanda tewas, terdiri dari 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu Tropen. Yang 15.000 serdadu itu angka yang jauh lebih besar dari semua kematian pasukan berkebangsaan Belanda dalam Perang Napoleon di Eropa. Jadi serdadu Belanda yang tewas selama Perang Jawa lebih banyak daripada serdadu Belanda yang tewas di Eropa selama Perang Napoleon. Dalam kebangkrutan negara Belanda antara tahun 1825 sampai 1830, mereka sampai tidak bisa merekrut tentara baru dan tidak bisa kemudian untuk menambah persenjataan baru, sehingga ada satu negara di Eropa yang kemudian merdeka dari Belanda, yaitu wilayah Flam atau Belanda Selatan yang berbahasa Prancis, yang kemudian menjadi negara Belgia. Maka Profesor Peter Carey mengatakan sesungguhnya negara Belgia berutang kepada Diponegoro, karena tanpa perang Diponegoro mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari Belanda di Eropa. Dalam melawan Diponegoro dan menghentikan perang Diponegoro itu, seorang perwira Zeni dari Prusia bernama Kolonel Franz David Kochius mengusulkan kepada Jenderal Hendrik Marcus de Kock satu strategi yang belum pernah dipakai di seluruh belahan dunia manapun, yang disebut sebagai stelsel benteng. Stelsel benteng ini dilakukan dengan cara menyekat-nyekat wilayah gerilya jihad Diponegoro dengan membangun benteng di setiap wilayah yang berhasil direbut Belanda. Selama kurun 1827 sampai 1829 atau 2 tahun Perang Jawa, Belanda membangun 280 benteng terletak di antara Banyumas Timur di sebelah barat sampai Kertosono di Jawa Timur untuk menyekat-nyekat pergerakan, mobilitas, dan logistik Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah untuk melawan sebuah perang harus dibangun jumlah benteng sebanyak 280 buah seperti yang terjadi pada Perang Jawa. Perang yang dikobarkan oleh para hamalatul Quran, para hufat, para sisa-sisa Laskar Pajang tadi. Sehingga trauma luar biasa Belanda terhadap Perang Jawa inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Belanda berusaha memadamkan seluruh upaya beliau lakukan untuk merekayasa narasi sejarah dan kebangsaan kita menjadi dikotomi antara kaum Jawa dan kaum Islam, kaum Abangan dan kaum Putihan, yang sampai sekarang semua peneliti sejarah masih memakai paradigma itu, bahwa Islam Jawa adalah Islam sinkretis, kecampuran Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Yang tesis itu dibantah oleh Profesor Nancy K. Florida yang meneliti 750.000 halaman naskah di keraton yang dituduh paling Abangan, paling kejawen, yaitu Keraton Surakarta, Mangkunegaran, dan Museum Radya Pustaka. Dari 750.000 halaman naskah yang diteliti itu, hanya 10% yang dianggap berbau Hindu-Buddha, itu pun dalam bentuk wayang yang ceritanya sudah diislamisasi seperti kebiasaan orang Jawa. Kita bisa membayangkan bahwa semua narasi bahwa kalau kamu Jawa maka kamu tidak bisa menjadi Islam, dan kalau kamu Muslim maka kamu sudah tidak lagi Jawa. Ini adalah betul-betul rekayasa pemerintah kolonial untuk mencegah bangkitnya kembali kekuatan jihad fisabilillah di Jawa. Yang kemudian pada saat itu qadarullah wa masya'a fa'al walhamdulillah ala kulli hal, meskipun
hampir 70 tahun dakwah Islam di Jawa mengalami penindasan yang luar biasa. Para kiai pengikut Pangeran Diponegoro menyebar dan prajurit-prajuritnya menyebar ke seluruh penjuru Jawa untuk menjadi kode di antara mereka. Para pengikut ini baik yang berasal dari kalangan ulama, santri, priayi maupun rakyat kebanyakan yang menjadi prajurit menyebar, maka mereka menanam pohon sawo berjajar-jajar di depan rumahnya. Sebagai kode di antara mereka, karena sebagian besar pengikut Diponegoro percaya ketika beliau ditangkap secara khianat pada 28 Maret 1830 di Magelang, sesungguhnya Pangeran Diponegoro hanya tindak haji, nanti akan kondur untuk memimpin kembali perjuangan. Maka mereka menanam pohon sawo ini. Sawo ini sebagai kode di antara mereka bahwa pohon sawo adalah lambang sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Dijajar-jajar karena Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam bentuk berbaris-baris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sawu sufufakum. Ini mungkin yang berasal dari Jawa bisa melihat di rumah eyangnya, eyang buyutnya, kalau depan rumahnya ada pohon sawo yang kira-kira usianya sudah hampir 200 tahun, kode kita bersaudara sebagai zuriyahnya para mujahid perang Jawa. Ini adalah sebuah kode di antara kita untuk terus melanjutkan perjuangan itu yang mereka berusaha padamkan selama 70 tahun, tetapi atas karunia Allah, maka Allah bangkitkan lagi dari daerah Pajang lagi. Kebangkitan Islam di Indonesia kita pada abad ke-20 itu ketika seorang Wedono dari daerah Kleco, Madiun, keturunan Kiai Ageng Kasan Besari Tegalsari, kemudian nekat keluar dari jabatannya sebagai asisten Wedono untuk naik haji. Karena Stadsblad 1902 yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda melarang semua raja, adipati, bupati, dan seluruh pangreh praja untuk naik haji. Untuk naik haji dia harus keluar dari jabatannya, padahal selangkah lagi dia Wedono, 2 langkah lagi dia jadi bupati. Pemuda ini namanya Umar Said yang terpaksa sampai harus memulangkan istrinya Suharsikin ke rumah mertuanya demi naik haji. Umar Said naik haji, berangkat sampai pelabuhan Jeddah. Ahlan wa sahlan Ustaz Kiai Haji Syihabuddin, barakallahu fikum. Di pelabuhan Jeddah ketemu seorang penerjemah di konsul Belanda di Jeddah. Nama penerjemah ini Mashhudul Haq. Umar Said ketemu Mashhudul Haq. Mashhudul Haq memperkenalkan Umar Said kepada pamannya yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah. Mashhudul Haq si penerjemah ini nanti akan pulang menyusul Umar Said setelah Umar Said pulang haji, dan Mashhudul Haq akan dikenal di Indonesia kita dengan nama Agus Salim. Umar Said ketika pulang dari haji mendarat di Semarang disambut oleh seorang dari Surakarta bernama Haji Saman Hudi. Yang Haji Saman Hudi ini membina para pengusaha di Surakarta dan sekitarnya untuk mendirikan syarikat dagang Islam. Dan dengan kekuatan ekonomi umat Islam bangkit pada saat itu. Dan lalu Saman Hudi merasa perjuangan bidang ekonomi ini harus diikuti perjuangan umat di bidang sosial politik. Dan dia melihat sosok Umar Said ini sebagai orang yang tepat untuk memimpin perjuangan selanjutnya. Sebelumnya Haji Saman Hudi dan seluruh punggawa perjuangan para pengusaha muslim ini luar biasa Pak.
Di Surakarta ada Haji Cokro Sumarto. Mungkin bapak-bapak perisadan dalam Cokro Sumartan. Haji Cokro Sumarto itu setiap bulan ekspornya ke Eropa 40 gerbong. Di Yogyakarta ada Haji Bilal Atmoyuwono. Sama, setiap bulan ekspornya ke Eropa berapa batik dan kerajinan-kerajinan perak dan berbagai benda lainnya itu paling tidak 40 gerbong kereta api. Kekuatan ekonomi ini, kata Haji Samanhudi, harus bergabung dengan kekuatan para ulama dan kekuatan yang kemudian dirumuskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yang memimpin Syarikat Islam sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu sepandai-pandai siasat, setinggi-tinggi ilmu, dan sebersih-bersih tauhid. Sebuah rumusan perjuangan, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Ini yang menjadi moto perjuangan Syarikat Islam yang dalam sejarah mungkin sampai saat ini masih menjadi sebuah partai perjuangan terbesar. Karena dalam masa puncaknya memiliki 3 juta anggota aktif. Di Jawa, Sumatera, sebagian dari Borneo dan Celebes sampai ke Kepulauan Maluku. Lagi-lagi kita dilemahkan dengan narasi yang sama yang dibawa Institut di Javanese Talte Surakarta sejak 1831, yaitu dengan memasukkan Menir Seneflit untuk mengkader beberapa kader Syarikat Islam menjadi Syarikat Islam Merah yang disusupi paham kiri dan komunis. Terbelah antara yang putihan lagi dan abangan lagi, isu yang sama yang digunakan untuk melemahkan perjuangan pasca perang Diponegoro. Ini menjadi sesuatu yang kemudian merugikan perjuangan umat, meskipun Allah Subhanahu wa taala tolong kita kemudian melewati jejaring lain dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, murid-murid beliau seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Muhammad Darwis yang diberi nama menurut nama guru beliau karena kemiripan dalam kemampuan berargumentasi dan berdiskusi, Syed Ahmad Zaini Dahlan, sehingga ketika pulang diberi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian pula Haji Rasul, Haji Abdul Karim Amrullah Ayahanda Hamka yang mendirikan Sumatera Tawalib di Minangkabau, yang kemudian berjejaring dengan pertemuan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Syekh Ahmad Surkati di perjalanan kereta. Yang Syekh Ahmad Surkati yang semula dipanggil oleh Jam'iyatul Khair, kemudian bahkan menjadi pengasas dari berdirinya Al-Irsyad. Kemudian bersambung pula dengan Hasan yang mendirikan Persis. Semua wadah kebangkitan umat itu menyatu dengan kesadaran pemahaman dari apa yang tadi sudah kita sebut berulang-ulang, sisa-sisa Laskar Pajang, bahwa spirit perjuangan itu adalah Quran. Ngantepi Islam nyosamnya, ngelampai perintah dalil, ing Quran pan ayat katal. Seperti diserukan Kiai Mojo pada tahun 1828, bersama memantapkan Islamnya, melaksanakan perintah dalil dalam Al-Quran Surat Taubah. Ini yang menjadi ruh perjuangan itu. Maka adik-adikku, para wisudawan, huffaz, para wisudawan hamalatul Quran, para pemikul Al-Quran, yang akan membawa Quran ini ke tengah keluarganya, yang akan membawa Al-Quran ini ke tengah masyarakatnya, yang membawa Al-Quran ini ke tengah bangsa dan negaranya. Ruh ini, bahwa Quran bukan hanya hafalan-hafalan kalimat di dalam kepala kita, bahwa Al-Quran
harus turun ke dalam hati dengan disadari sebagai sebuah qaulus tsaqil, sebuah perkataan yang berat dari Allah. Seberat apa? Seberat bahkan jangankan gunung Lawu, gunung yang lebih besar dari itu Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Yang dengan Al-Qur'an itu kalau dibawa ke dalam dada seseorang yang mampu menanggungnya, tidak ada rintangan yang bisa menahannya. Bahkan gunung-gunung pun akan hancur berkeping-keping, takut kepada Allah, takut kepada zat yang telah memfirmankan Al-Quran itu. Ini sebuah keyakinan yang harus ada dalam dada kita semua. Dengan Al-Quran kita mengokohkan diri kita pribadi terlebih dahulu. Ketika Rasulullah SAW, kepada beliau Allah katakan, "Innalaka fin nahari sabahan tawila." Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad di siang hari ada urusan yang panjang dan melelahkan. Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad di siang hari ada tumpukan kerja-kerja yang memenatkan. Maka Allah tidak berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan misalnya, maka di malam hari tidurlah yang cukup hai Muhammad minimal 8 jam. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki, juga mimik susu. Tidak, sama sekali tidak demikian yang dikatakan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru dia katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang hatinya harus lebih kokoh dari gunung membiru, yang jasadnya harus mampu menahan segala tugas berat di siang hari yang masih harus ditingkahi dengan berbagai pelecehan, disebut gila, penyihir, penyair, dukun, diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, ditumpahkan kotoran isi perut unta yang busuk ketika sedang sujud. Dalam tugas-tugas berat itu, justru di malam hari Allah katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Justru dikatakan kepada beliau untuk menjaga hubungannya dengan langit, untuk menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha kuat yang akan memberikan kekuatan kepada beliau ketika beliau berdiri di malam hari, sujud dalam-dalam, dan kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah, memohon kekuatan sekuat-kuatnya kepada Allah untuk berjuang di siang harinya itu. Dan di situ kekuatannya adalah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Karena disitulah bacaan yang paling tartil itu akan dirasakan oleh seorang qari. Bacaan yang paling tartil itu akan dihayati di kehenangan malam, fi jawfil lail, menjadi satu kekuatan yang menghubungkan dia dengan Allah, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai risalah untuk mengubah keadaan umat. Barangkali ini koreksi untuk kami dan juga untuk semua kita yang bergiat dalam ma'had-ma'had Quran. Tapi kita sudah menemukan ada santri-santri yang setelah lulus dari ma'had Quran pulang ke rumahnya, duduk diam berpangku tangan, tidak ada yang mengenali dan tidak ada yang dikenalinya, di rumah saja. Dan Quran itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit meninggalkannya, karena dia tidak menjadikan Quran sebagai ruh perjuangannya. Jangankan itu, kalau tidak ketahuan sama takmir masjid setempat, ngimami di masjidnya pun akan tidak. Bagaimana diharapkan dia akan mengubah keadaan masyarakat, sedangkan Al-Quran diturunkan untuk mengubah. Huwaladzi arsala rasulahu
bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dibawa risalah Quran itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai huda, petunjuk dan dinul haq untuk dimenangkan, dizahirkan, ditampakkan, didominankan di atas yang lain. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Karena memang dialah Allah yang membangkitkan di tengah kaum yang ummiyin, kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Karena pada waktu itu peradaban dikuasai para penyair, maka ukuran cerdas itu kalau tidak membaca dan tidak menulis. Di kalangan penyair itu kalau tidak membaca dan tidak menulis itu lebih cerdas daripada yang membaca dan yang menulis. Kalau ada penyair lihat pemandangan indah, lihat kejadian menarik, lihat fenomena unik, langsung teruntai dari lisannya syair berbait-bait sambung sinambung tanpa putus, panjang dan indah dan tidak perlu nulis-nulis dulu, itu penyair cerdas. Tapi kalau ada penyair lihat pemandangan indah, fenomena menarik, kejadian unik, lalu dia coba sini, ada kertas, ada pena, tak tulis dulu, ini kayaknya bagus sekali untuk dijadikan syair. Berarti penyair tidak cerdas. Kalau ada penyair sedang tampil, kemudian ada penyair lain hadir di situ, bisa ngutip 2 baris dari yang sedang tampil, dibalik langsung dijatuhkan dengan 2 baris miliknya, itu namanya penyair cerdas. Tapi ada penyair sedang bersair tampil lalu yang sana ini tak catat dulu nanti mau tak jawab, nanti mau tak bikin tandingannya. Ah, itu penyairnya tidak cerdas karena pakai nulis, pakai baca. Jadi dahulu karena peradaban dikuasai para penyair, maka yang cerdas itu yang tidak membaca dan tidak menulis. Yang tidak cerdas, biar kelihatan cerdas, ikut-ikutan tidak membaca dan tidak menulis. Rasulullah minhum, dan Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatih, yang senjata utamanya adalah ayat-ayat Allah untuk dibacakan kepada mereka. Yang senjata utamanya adalah Al-Quran, yang dengan itu para penyair kehilangan relevansi sama sekali. Konon para nabi dan rasul kalau diutus dia harus mengalahkan semua selebritis pada zamannya. Selebritis di zaman Musa alaihi salam adalah para tukang sihir. Maka Musa harus mengalahkan para tukang sihir. Selebritis di zaman Isa alaihi salam adalah para tabib, para terapis. Maka Isa alaihi salam diberi Allah mukjizat mengalahkan mereka semua. Selebritis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para penyair. Maka Quran bukan syair, tetapi tidak ada syair yang bisa menandingi Al-Quran. Yatslu alaihim ayatih, untuk dibacakan. Maka sesungguhnya hafal lafaz-lafaz Quran ini belum ghayah akhir, belum tujuan. Saya khawatir sebagian orang tua wali santri yang kami takzimi, mohon maaf, ada keyakinan pokoknya anakku hafal Quran nanti sudah pakai pakaian dari cahaya di surga, pokoknya sesudah itu bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya di surga. Belum, Pak. Masih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menjadi ahlul Quran. Setelah menghafal itu, dia wasilah menghafal itu agar mudah membaca, agar mudah membacakan. Yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat ini kepada umat. Karena hatta membacakan, kalau Allah berkehendak kekuatan ruhani dari yang membacakan itu jadi jalan hidayah, mudah bagi Allah. Sekedar ayat yang dibacakan, tapi kekuatan dari Allah lewat yang membacakan itu. Kalau Allah sudah mengendaki hidayah, maka tidak ada yang bisa menolak. Bagaimana Tufail bin Amru ad-Dawsi, seorang pemimpin yang adil,
pemimpin yang dermawan, yang jujur dari negeri Yaman, dari suku Daus di Yaman datang. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan kepada dia, "Hei Tufail, jangan sampai engkau ketemu yang namanya Muhammad. Karena kata-kata Muhammad mengandung sihir. Kami khawatir engkau akan kena sihirnya Muhammad. Bagaimana saya bisa menghindari dia?" Nah itu masalahnya, karena dia sementara ini sering sekali ada di rukun Yamani, melaksanakan salat kepada Tuhannya di rukun Yamani agar dia bisa menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap kepada Ka'bah. Lalu bagaimana saya akan tawaf? Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, usahakan kamu tidak mendengar kata-katanya. Maka Tufail menggulung-gulung kapas, memasukkannya ke dalam telinga. Sehingga dia tawaf dengan telinga, dibunteti kapas ini supaya tidak mendengar kata-katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah kalau sudah berkehendak memberi hidayah, tidak ada yang bisa menolak. Ketika Tufail sedang tawaf keliling Ka'bah, sampai di dekat Rasulullah Muhammad SAW yang ada di rukun Yamani yang sedang berdiri untuk salat, Allah menakdirkan sumpal kapasnya lepas dan jatuh. Maka dia mendengar apa yang dibaca Muhammad SAW, lalu langkahnya semakin lambat dan berbelok untuk kemudian bersimpuh di dekat Rasulullah SAW, menyimak bacaan beliau sampai akhir. Ketika Nabi SAW selesai salat, Tufail mengatakan, tambahkan untukku, sampai kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. 3 hari dia bersama Nabi SAW, lalu pulang ke negerinya. Di negerinya dia ajak seluruh kaumnya, dimulai dari keluarganya untuk masuk Islam. Maka tahun ke-7 Hijriah dia bawa 800 kepala keluarga menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Dan di antara mereka ada seseorang yang tidak punya sanak keluarga, dia titipkan kepada Rasulullah SAW. Anak muda yang tidak punya keluarga yang dititipkan ini, yang kemudian kita kenal sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan untuk kita ribuan hadis Nabi SAW, yang kita bisa membayangkan bagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi yang tercerahkan oleh Al-Quran itu menjadi wasilah dakwah yang luar biasa bagi kaumnya. Bahkan pahalanya tak putus hingga hari ini ketika hadis-hadis Abu Hurairah terus dikaji oleh para ulama, terus disyarahi, terus diamalkan oleh umat ini tanpa henti ila yaumil qiyamah. Yatslu alaihim ayati. Maka kita membutuhkan para hufaz, para hamalatul Quran yang akan membacakan ayat-ayat Allah ini kepada umat. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan ini kuncinya, karena mereka semuanya umat ini sebelum dibacakan Quran, sebelum disucikan dan sebelum diajari kitab dan hikmah, maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan pasti sebuah makna dan penekanan yang luar biasa ketika bentuk dari metode perjuangan ini, metode perjuangan Quran oleh Rasulullah SAW ini diulang Allah di banyak tempat. Berupa pertama doanya Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Duhai Rabb kami, bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan lagi-lagi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Ibrahim alaihissalam yang bahkan sejak awal memperkenalkan metode perjuangan itu untuk diijabah Allah 4.200 tahun kemudian. Menurut riwayat yang terkenal dari Ibnu Abbas bahwa jarak antara Muhammad SAW dengan Isa 600 tahun, jarak antara Isa dengan Musa 1.200 tahun, jarak antara Musa dengan Ibrahim 2.400 tahun. Total dari Ibrahim alaihissalam sampai kepada Muhammad SAW 4.200 tahun lamanya. Dan itu berarti
Kita yang suka istijal mengatakan, ya Allah, doaku kok belum dikabulkan. Padahal berdoanya baru tadi malam. Tidak menghayati bagaimana seorang kekasih Allah, Khalilur Rahman, doanya baru diijabah Allah 4.200 tahun kemudian. Tetapi doa itu memang bukan seberapa cepat, seberapa segera lebih pentingnya, tapi bagaimana dia dikabulkan Allah lebih besar dari permintaan yang berdoa, lebih berkah daripada permintaan yang berdoa. Yang didoakan Ibrahim alaihissalam hanya Makkah al-Mukarramah, tapi Allah menjawab dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karang Pandan tidak didoakan oleh Ibrahim alaihissalam. Surakarta Raya ini tidak didoakan oleh Ibrahim alaihissalam. Jawa Tengah, Jawa Timur, kata Ustaz Syihab, Timur Tengah ini tidak didoakan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah mengijabah doanya Ibrahim, terlingkup semuanya ke dalam ijabah doa itu. Karena Quran yang diwahyukan melalui Jibril kepada Muhammad SAW, yang beliau bacakan kepada para sahabatnya pada saat itu, hari ini dijaga oleh Allah. Dan untuk menjaganya dilibatkanlah santri-santri Salman Al-Farisi menjadi pada hufaz, menjadi para hamalatul Quran, insyaallah. Ibrahim memintanya kepada Allah, dan Allah menjadikannya juga sebagai kesempurnaan nikmat untuk umat ini. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Diulang lagi oleh Allah. Sebagai kesempurnaan nikmat itu, Allah telah mengutus seorang Rasul. Yang Rasul itu lagi-lagi metode perjuangannya yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah ini kepada umat, kepada masyarakat. Wa yuzakkikum, dan mentazkiyah mereka. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Maka Quran, seperti yang dikatakan Al-Alamah Mutawalli Asy'arawi, ajarkan anak kalian Quran, karena Quran setelah itu yang akan mengajarkan kepadanya segala sesuatu. Karena akal kita yang dicipta oleh Allah, fuad kita yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ini nyambung dengan Quran, maka Quran menjadi jawaban segala sesuatu. Meskipun jawaban segala sesuatu itu membutuhkan tafakkur dan tadabbur yang tak pernah henti. Ada seorang imam di Jerman, pada suatu pagi setelah subuh sarapan di sebuah kafe di seberang masjid. Lalu ada seorang agnostik, dia yakin ada Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Dia berkata kepada Tuan Imam, apakah Anda yakin Quran itu jawaban segala persoalan? Iya, kata sang imam, saya yakin Quran adalah jawaban segala persoalan. Kalau begitu, saya akan mengajukan pertanyaan dan hanya Anda itu boleh menjawabnya dari Quran, tidak boleh menjawab dari yang lain. Silahkan ajukan pertanyaan Anda apapun, karena saya yakin jawabannya ada di dalam Al-Quran. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, andai tali kekang untaku hilang, aku akan temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Orang agnostik ini bertanya, saya tanya kepada Anda harus jawab dari Quran. Bagaimana caranya membuat roti yang enak? Awas, jawabannya harus dari Quran. Siap, kata imam itu, saya izin sebentar. Keluarlah imam itu, ke seberang ada sebuah bakery, ada sebuah tempat untuk manggang roti dan jualan roti di situ. Sang imam berbicara dengan pemilik bakery agak serius, cukup panjang, kemudian dia balik kembali kepada si agnostik, lalu dia jelaskan secara detail bagaimana cara memilih bahan terbaik, apa saja komposisinya, kemudian bagaimana memanggangnya, bagaimana kemudian
menyajikannya menjadi roti yang paling enak. Kata si agnostik, Anda curang Imam. Anda bukan menjawab dari Quran. Anda menjawab dari bertanya kepada pemilik bakery seberang. Kata sang imam, demi Allah saya bertanya kepada Quran dan Quran memberikan jawabannya kepada saya. Bagaimana cara membuat roti yang enak? Saya tanya kepada Quran. Quran berkata kepada saya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Langsung saya tanya kepada pemilik bakery karena dialah yang memiliki pengetahuan tentang membuat roti. Itulah Quran menjawab semua pertanyaan saya. Kata si agnostik, kalau semua orang berpikir seperti cara Anda berpikir tentang Quran, Eropa akan menjadi benua Islam dalam kurang waktu 5 tahun. Karena inilah bagaimana kemudian orang menemukan jawaban dari semua persoalan kehidupannya dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. Maka sekali lagi kami sampaikan kepada para wisudawan, para hufaz, para hamalatul Quran, insyaallah hari ini tadi seperti yang diamanatkan oleh guru kita Ustaz Abdurrahim Ba'asyir adalah sebuah titik permulaan perjuangan nyata dalam membawa Quran untuk menjadikannya cahaya bagi umat. Anda menghafal Quran 30 juz, tapi Anda akan kalah dari semut. Karena semut kata-katanya dikutip oleh Quran, Anda tidak pernah kata-kata Anda dikutip oleh Quran. Semut kata-katanya dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari firman-Nya yang setiap hurufnya bernilai 10 hasanat. Kenapa? Karena semut tahu apa misi kehidupan yang diembannya. Ketika semut itu melihat bala tentara Sulaiman datang, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut itu dikutip Quran, kata para ulama, karena semut itu memiliki kesadaran untuk menyelamatkan sesamanya. Wahai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, tempat-tempat perlindungan kalian, agar jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian sedangkan mereka tidak menyadarinya. Semut itu menyelamatkan sesama semut, maka kata-kata semut itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita mau kata-kata kita bernilai, diabadikan seperti kata-kata semut dalam Al-Quran, maka keluar dari pesantren Salman Al-Farisi, misi besar Anda adalah menyelamatkan sesama manusia. Kalau menyelamatkan semut itu sebenarnya kan urusannya selesai. Semut di akhirat tidak seperti manusia yang kena beban taklif, yang akan dihisap dan diadili oleh Allah seadil-adilnya, sedetail-detailnya. Urusannya semut mati selesai tidak mengapa. Maka manusia menyelamatkan nyawa sesama manusia oleh Allah disebutkan faka'annama ahyan nasa jami'a, menyelamatkan hidupnya satu manusia itu seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Itu menyelamatkan hidup dunianya. Bagaimana menyelamatkan hidup akhiratnya? Semut menyelamatkan semut hidup dunia. Manusia menyelamatkan manusia di hidup dunianya seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Maka barang siapa menyelamatkan manusia, yaitu menyelamatkan hidup akhiratnya dengan mendakwahinya ke jalan Allah, kita tahu waman ahsanu qaula. Pertanyaan retoris di situ, adakah yang lebih baik perkataannya? Tidak ada dari orang yang menyeru ke jalan Allah dengan Quran yang ada di dalam dadanya, dan dia beramal saleh dengan Quran yang ada di dalam dadanya. Waqala innani minal muslimin, dan mengatakan sungguhnya aku termasuk di antara kaum muslimin dengan penuh tawadhu karena Quran ada di dalam dadanya. Maka seluruh hufaz, seluruh hamatul Quran jangan kalah oleh semut yang kata-katanya diabadikan di dalam Al-Quran. Saya barangkali hanya bisa jadi hud-hud lapor kepada antum semua, karena saya
pernah mengunjungi Jepang, negeri yang juga sebagian penduduknya seperti yang dilaporkan Hudhud. Yasjuduna lisyamsi, menyembah Dewi Matahari. Di sana ada orang-orang yang belum kenal Allah dan Rasulnya. Di sana ada orang-orang yang hidupnya makmur sejahtera, yang disiplin padahal belum pernah baca wal asri, yang sangat tepat waktu, yang sangat bersih padahal tidak tahu bahwa an-nadzafatu minal iman. Maka kepada Anda yang memikul Quran di dalam dadanya, tanggung jawab itu saya letakkan. Andalah Sulaiman saya, kalau saya adalah Hudhud. Di Cina, di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika. Niscaya Islam itu bercahaya. 25 tahun dari sekarang mayoritas penduduk Inggris bukan yang seperti Ratu Elizabeth, apalagi yang bicara dengan logat British English. Harry Potter is drinking water, bukan. Mungkin mayoritasnya adalah yang akan berbicara bahasa Inggris kepada Anda dengan logat, "Hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25. Sadiq Khan sudah jadi wali kota London. London sudah disebut Londonistan. Hanya soal waktu. Tapi apakah kita berperan serta dalam tumbuhnya Islam itu? 25 tahun dari sekarang, warga negara Prancis mungkin gak mirip lagi dengan Emmanuel Macron, tapi lebih banyak yang seperti Karim Benzema. 25 tahun dari sekarang, warga negara Jerman mungkin tidak banyak yang seperti Angela Merkel, tetapi seperti Mesut Ozil lebih banyak. Itu semua niscaya. Tetapi bagaimana kita semua diberi kehormatan Allah berperan serta dalam membawa dan menjaga cahaya itu ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya yang ingin saya sampaikan lagi-lagi mengutip dari Al-Alamah Mutawalli Asy'arawi. Kata beliau, semua yang kita buang akan menjadi sampah. Makanan yang kita buang menjadi sampah. Botol-botol yang kita buang menjadi sampah. Pakaian yang kita buang menjadi sampah. Seluruh hal yang ada dalam diri kita yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Quran. Karena kalau Quran kamu buang, kamulah sampahnya. Kamulah sampahnya. Bagi para hamalatul Quran, para hufad, pesan ini semoga terus mengiang. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, kitalah sampahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khairan katsiran ala أستاذنا الأستاذ سالم أفلة حفظه الله تعالى على ما ألقاه من المواعظ والتوجيهات فلعلها تكون نافعة لنا ونطبقها في يومياتنا إن شاء الله تعالى. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Salim Afillah. Acara selanjutnya, sambutan ketiga oleh Kabak Kesra Kabupaten Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak yang akan menyampaikan prakata dari Bapak Bupati Karanganyar Dr. Andes Juliet Mono, Magister Manajemen. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang senantiasa saya teladani. Saya harapkan doanya kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Wabil khusus Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi para kiai, para ulama, para ustadz, senantiasa memberkahi seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dan seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar. Amin. Yang saya hormati Bapak Dandim 0727 Kabupaten Karanganyar, dalam kesempatan siang hari ini dihadiri Bapak Kasdim. Yang saya hormati Bapak Kapolres Karanganyar atau yang mewakili Bapak Camat Karangpandan, Bapak Kapolsek Karangpandan, Bapak Danramil Karangpandan yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Santri serta wisudawan dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karangpandan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas perkenannya kita bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin saya matur, saya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seda Kabupaten Karanganyar, mewakili beliau Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliat Mono, Magister Manajemen. Tadi pagi melalui ajudan beliau dawuh kepada saya untuk sowan siang hari ini di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Sedianya beliau bisa rawuh secara pribadi menyertai kita semua, namun karena ada satu dan beberapa kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan secara pribadi, maka saya diminta untuk sowan kepada panjenengan semua. Sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini saya memamitkan beliau, sekaligus saya mohonkan izin dan mohonkan maaf beliau. Harapannya mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bisa bersama-sama kita, insya Allah, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Ustadz Salim bagaimana kita dalam posisi beragama Islam tidak dipisah-pisahkan, bagaimana sukuisme, bagaimana bangsaisme tidak ada, sehingga tidak mungkin kalau ada stigma atau penilaian buruk seolah-olah kalau sudah berislam itu hilang jawane, misalnya seperti itu, atau kosok baline. Kebalikannya, kalau memang kita nguri-uri budaya Jawa maka kita seolah-olah meninggalkan Islam. Tidak seperti itu. Di Eropa pun juga demikian. Maka alhamdulillah tadi pencerahan dari Ustadz Salim luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar kita bagian dari umat Islam yang berada di Kabupaten Karanganyar ini menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, para ustadz, para kiai, para ulama yang senantiasa tiada henti mencerdaskan, memberikan pengetahuan-pengetahuannya, pendidikan-pendidikannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar, terkhusus pada para pengasuh ustadz di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang siang hari ini melaksanakan wisuda kepada para santriwan sejumlah kurang lebih 30 santri. Harapannya seperti doa dari Ustadz Salim tadi, mudah-mudahan seluruh yang diwisuda pada siang hari ini menjadi bagian dari pendakwah Al-Quran, memberi pencerahan kepada masyarakat seluruhnya, dan senantiasa bisa mengarahkan masyarakat untuk mengajak kembali kepada Al-Quran. Yang terakhir, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya matur kurang terstruktur karena kurangnya ilmu yang ada pada diri saya. Harapannya sekali lagi, insya Allah di Kabupaten Karanganyar ini Islam semakin maju dalam hal apapun, karena Pak Bupati sendiri juga sudah menginginkan dalam banyak kesempatan. Beliau sangat interest dengan kegiatan-kegiatan, dengan usaha-usaha dakwah di Kabupaten Karanganyar, dan mohon doanya Masjid Agung Karanganyar. Tadi pagi kami juga harus melaksanakan rapat kecil di sana, sudah dibuka, sudah dilaksanakan kegiatan sholat berjamaah, dimulai dari sholat Jumat pada pekan kemarin, dilanjutkan dengan sudah dilaksanakan sholat fardu 5 waktu. Meskipun belum terbentuk takmir,
Mungkin nanti dalam waktu dekat kami juga akan menyusunnya bersama beliau Pak Bupati. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan benar-benar Masjid Agung Kabupaten Karanganyar, Masjid Agung Madaniyah menjadi pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar. Amin. Terakhir, saya juga dititipi voucher kepada panitia dari beliau Pak Bupati, nanti bisa diurus di bagian keserah. Mudah-mudahan bisa diterima dan jangan dilihat nilainya, hanya kepedulian beliau dan doa beliau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar, terkhusus kepada Ponpes Salman ini sebagai bagian dari kewenangan beliau sebagai pemimpin di Kabupaten Karanganyar ini. Matur nuwun, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kabag Kesra Kabupaten Karanganyar, Bapak Ali Qadri. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.